Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Dwi Lestari, NIM 223, nomor absen 21, Prodi PGSD Universitas Jember, kelas MKU 06, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asrumi MHum. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan deskripsi tentang salah satu wirausahawan muda Indonesia, yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah pria kelahiran Singapura tanggal 4 Juli 1980-an dari pasangan Nona Anwar Makarim dan Atika Al-Ghazali. Pada awal kemunculannya, Nadiem Makarim dikenal sebagai wirausahawan muda yang sangat sukses karena keberhasilannya dalam mendirikan Gojek, yaitu jasa ojek online yang sangat terkenal di Indonesia saat ini. Startup berbasis teknologi dan transportasi yang didirikan oleh Nadiem ini sangat bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Makarim telah menikah dengan seorang perempuan bernama Franka Franklin dan mereka dianugerahi 2 orang putri. Nadiem Makarim berdarah keturunan Arab sehingga dia memiliki hidung mancung, mata coklat, dan rambut pendek ikal berwarna hitam kecoklatan khas Timur Tengah. Banyak anak muda yang mengaguminya karena ia terkenal sebagai anak muda yang pintar. Sementara itu, Nadiem Makarim sejak kecil hingga SMP bersekolah di Jakarta, lalu melanjutkan SMA di Singapura. Setelah lulus SMA, Nadiem melanjutkan kuliah di Brown University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Business Administration. Kemudian, Nadiem melanjutkan pendidikan S2-nya di Harvard Business School dan mendapat gelar Master of Business Administration atau MBA. Setelah lulus dan mendapat gelar MBA-nya, Nadiem lantas kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai konsultan manajemen di sebuah lembaga konsultan ternama di Jakarta, yaitu McKinsey & Company selama 3 tahun. Selanjutnya, Nadiem menjadi CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, yang kemudian berlanjut menjabat sebagai Chief Innovation Officer Kartuku. Setelah mendapat berbagai pengalaman sebagai karyawan swasta, Nadiem lantas merasakan adanya keresahan yang dialami masyarakat mengenai transportasi. Melihat kesulitan masyarakat dalam menemukan transportasi yang aman dan terjangkau, dijadikanlah sebagai peluang bisnis transportasi online oleh Nadiem Makarim. Dan akhirnya secara resmi, Nadiem membangun Gojek pada tahun 2011. Gojek kini telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan dari transportasi, pengantar makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Global Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai 100 juta US dollar. Berkat inovasi-inovasinya, beberapa penghargaan pun diperoleh Nadiem Makarim. Pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Star Times ASEAN of the Year. Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi tahun 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang dapat mengubah kehidupan dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Change the World dan mendapat peringkat 17. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune's 50 dan naik ke peringkat 11 perusahaan kelas dunia. Melihat prestasi, potensi, dan kecerdasan dari Nadiem Makarim sebagai sosok wirausahawan muda yang sangat sukses, Presiden
Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi tertarik dan akhirnya mempercayakan Nadiem untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024 pada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ditunjuknya Nadiem Makarim diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia di bidang pendidikan. Hingga pada akhirnya tanggal 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek dan memilih mengemban tugas sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari deskripsi yang saya sampaikan tentang sosok Nadiem Makarim, banyak hal-hal yang dapat kita teladani, mulai dari kecerdasannya, tanggung jawabnya, inovasi-inovasi baru yang diciptakannya sehingga memberikan perubahan ke arah Indonesia yang lebih maju. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.